Dari jauh tuh tampil misterius gitu ya. Bantingan suspensinya yang lebih keras seperti sports car. Tarikan pertamanya sih lumayan kuat, tapi tenaga tuh ada terus gitu ya. Ini adalah generasi terbaru BMW X3. Saya sudah pernah mengetesnya di Jerman, tapi itu spek Jerman. Dan ini adalah spek Indonesia. Mobil ini makin panjang, makin lebar, makin pipi, fiturnya makin banyak, tapi menggunakan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya. Jadi, bagaimana rasanya spek Indonesia ini dikendarai di Indonesia? Apa saja plus minusnya? Ini adalah tes lengkap dari BMW X3 generasi terbaru. X3 pertama kali keluar di tahun 2003, jadi sudah 22 tahun yang lalu dan langsung menjadi hits karena itulah mulai transisi orang menyukai SUV ketika SUV rasanya itu sudah bisa seenak sedan, pengendaliannya juga seenak sedan, tapi dengan fleksibilitas ke segala medan yang lebih baik. Dan BMW X3 ukurannya lebih kecil dari X5 sehingga langsung hits mobil tersebut dan nggak terasa sekarang sudah generasi keempatnya. Dan generasi keempat ini baru dari bentuknya saja ini sudah langsung memperlihatkan kelas yang lebih mewah dibandingkan sebelumnya. Dari ukurannya dia lebih panjang 47 mm, lebih lebar 31 mm, tapi dia lebih pipih, lebih rendah. Dan desainnya ini baru total. Anda bisa lihat grillnya besar sekarang dan entah kenapa grill besar ini cocok ketika dipakai di SUV seperti X3 yang sekarang juga semakin membesar. Bahkan kalau ini kita balikkan ke 20 tahun yang lalu, ini besarnya mirip dengan X5 di tahun 2003-2004. Dan jadi grill yang besar ini juga cocok ada di mobil ini. Dan saya sudah bikinkan first drive-nya, kemudian Adit sudah bikinkan first impression-nya. Anda bisa lihat di pojok kanan atas. Jadi saya akan lebih konsentrasi ke rasa berkendaranya, bagaimana kehematan bahan bakarnya, bagaimana performanya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Nah, kita balik lagi ke desain. Desainnya ini lebih gemuk kelihatannya ini mobil. Dari depan Anda bisa lihat pilar C-nya juga itu lumayan besar, kemudian bonetnya panjang. Tidak lagi seatletis BMW X3 generasi pertama nih yang seperti ini bentuknya, tapi ini lebih terkesan premium. Untuk pertama kalinya BMW X3 menggunakan illuminated grille. Dan ini kalau malam, ini keren sekali, membuat mobil Anda itu dari jauh tuh tampil misterius gitu ya, hanya ada siluet-siluet lampunya yang keren termasuk illuminated grille ini. Keren sekali kalau malam. Untuk harganya mobil ini mengalami kenaikan yang cukup jauh. Kalau sebelumnya BMW X3 yang 20 itu harganya di 1,375 miliar rupiah on the road. Yang ini sekarang 1,568 miliar on the road. Walaupun memang mobil ini penggeraknya X-Drive, sedangkan yang X320 sebelumnya itu penggeraknya S-Drive alias two-wheel drive. Tapi dibandingkan X3 generasi terbaru sebelumnya, dibandingkan X3 generasi sebelumnya yang X-Drive, yang 30, jadi yang tenaga 258 HP, ini juga lebih mahal. X3 X-Drive 30 generasi sebelumnya itu harganya 1,515 miliar rupiah, artinya masih sekitar 50 juta rupiah lebih murah dibandingkan mobil ini. Jadi hampir 1,6 miliar harganya. Di negara asalnya mobil ini tersedia dalam velg dari mulai 18 inci sampai 21 inci. Nah, untuk Indonesia ini dipilih yang cukup besar, 20 inci. Good, jadi ini sudah terlihat proper di mobil ini, tapi juga tidak sekeras 21 inci karena ya jalan Indonesia masih banyak yang nggak rata. Ini bannya ukurannya 255/45 R20. Lampunya keren, di depan udah adaptif LED dan di belakang juga LED yang bentuknya seperti anak panah. Nah ini proporsinya ini tebal,
tapi ini kacanya kecil. Jadi ada kesporti-sportiannya, ada spoilernya, tapi ini nih tebal yang membuat BMW X3 ini langsung terlihat berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, di sini ada diffuseran ini. Ya, ini hanya untuk estetik karena ya mobil ini bukan versi yang kencang. Anda bisa lihat di sini yang masuk ke Indonesia hanya X320. Sedangkan yang generasi sebelum ini ada X3 S-Drive 20 dan X-Drive 30. Yang ini hanya 20, tapi untungnya sekarang tidak ada lagi penggerak dua roda, adanya all-wheel drive. Dan ini dibikin tidak perlu ada X-Drive lagi di sini, ini dibikin simple, hanya X320. Seperti saya bilang tadi, bahwa mesin ini memiliki jenis yang sama dengan generasi sebelumnya. 2000 cc, 4 silinder, turbo. Tapi tenaganya naik. Jadi tenaganya kalau sebelumnya itu 184 PS, sekarang menjadi 190 PS dengan torsi 310 Nm. Tapi sekarang dia sudah memakai sistem mild hybrid. Jadi ada tambahan tenaga lagi dari penggerak listriknya, ada tambahan 18 HP dan torsi 200 Nm yang kalau digabung menjadi 208 PS dan torsi 330 Nm. Tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 4 roda lewat transmisi yang lagi-lagi selalu dipakai dari generasi ke generasi. Udah beberapa tahun terakhir ini adalah 8 speed dari ZF. Dan sebenarnya itu bukan sesuatu yang buruk karena transmisi tersebut sangat efektif memindahkan daya, halus perpindahan giginya, terutama di kemacetan lebih halus dibandingkan dual clutch. Tapi ketika dipakai untuk sport mode itu juga bisa responsif. Bahkan transmisi yang serupa itu juga sampai dipakai di BMW M. Dan bicara BMW M, di sini ada lekuk desain di kap mesinnya yang ini terinspirasi dari BMW M3 dan BMW M4. Dan bicara M lagi, di generasi ini BMW tidak lagi membuat BMW X3M. Jadi mungkin X3M juga nggak terlalu banyak permintaannya. Akhirnya yang paling tinggi speknya dari mobil ini adalah BMW X3 M50. 3000 cc turbo dengan tenaga di atas 300 HP, mungkin dekat ke 400 HP, tapi memang tidak selevel BMW X3M Competition yang sebelumnya yang bisa sampai 510 PS. Bagasinya karena mobilnya tambah panjang juga membesar sedikit dibandingkan X3 generasi sebelumnya, dan dia memiliki ruang lagi di bawah. Ini kelihatannya bisa untuk ban serep yang spare space saver ya, tapi nggak dipakai. Jadi kita cuma dapat tire repair kit dan kita bisa buat nyimpen barang-barang di sini. Dan kalau misalnya kurang, bangku belakang itu bisa dilipat 40, 20, 40. Sayangnya nggak bisa dilipat dari belakang, jadi untuk melipat itu kita harus ke depan. BMW X3 sejatinya dibuat untuk dikendarai sendiri, bukan dengan driver. Jadi ya tidak ada kenyamanan yang terlalu spektakuler di belakang. Ini posisi duduknya agak tegak, tapi paha kita ini tersangga dengan baik, serta ada ruang di bawah kursi depan untuk menjulurkan kaki kita. Dan legroomnya juga sangat baik. Ini posisi berkendara ideal saya tingginya 177 cm. Dan lihat ini legroomnya masih memadai. Dan headroom, walaupun tipe di Indonesia ini memakai panoramic roof yang membuat kabin jadi lebih terang, lebih kelihatan mahal, itu headroomnya masih cukup. Kemudian ada armrestnya juga ketinggiannya proper sama dengan armrest di kanan, dilengkapi dengan 2 buah cup holders. Tapi memang kalau kita ada minuman di sini ya, jadi agak berkurang fungsinya gitu. Biasanya BMW dulu ada yang tipe ke depan gini yang enak, nggak ganggu tangan, tapi ini mereka memilih untuk yang seperti ini. Ini tidak bisa akses ke belakang ya, jadi nggak bisa ngambil barang-barang di belakang. Kemudian, nah AC-nya ini triple zone, jadi ada 2 zona di depan dan ada 1 zona di belakang. Dan ini pengaturannya keren sekali, sudah dengan layar sentuh dan bentuknya juga keren. Di belakang juga ada 2 buah USB-C slot, serta ini ventilasi AC-nya
Dia unik. Jadi untuk mengatur arahnya itu kita pakai tuas yang ada di kanan dan di kiri ini. Ada tirai, jadi kita bisa menambah privacy ketika kita berjalan. Dan di sini materialnya material empuk. Nah, tapi di sini material plastik, tidak material empuk. Di sini juga material plastik, di sini juga material plastik. Ya, material empuknya hanya di sini saja. Di atasnya fabrik biasa, dan ini yang keren, lampunya ini pakai layar, bukan pakai layar sentuh, pakai panel sentuh. Nah, ini juga untuk option kalau misalnya Anda mau memasang aksesoris, mungkin pegangan tablet atau gantungan jas, ini bisa ada dudukannya di sini. Sekarang kita ke depan, karena emang X3 seharusnya dikendarai sendiri. Interior depannya jauh lebih keren dibandingkan sebelumnya. Wow, walaupun ini sama ya seperti banyak BMW terbaru lainnya menggunakan curve screen seperti ini. Tampilannya itu bagus, high definition, kemudian responsif sekali. Dia juga sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless. Tapi lekuk-lekuknya ini beda. Ini nggak ditemukan di BMW lainnya. Lekukan di dashboardnya, jahitan-jahitan asli di sini. Kemudian yang baru di X3 ini adalah panel di pintu, di mana Anda bisa mengatur ventilasi secara sentuh. Kemudian di sini juga bisa membuka, mengunci pintu, dan akses memori ke jok elektriknya. Dan ini desain yang fresh, yang belum ditemukan di BMW lainnya. Serta di sini ada ambient slide-nya juga di samping sini. Materialnya di sini juga empuk. Nah, cuman di sini memang plastik lagi, di bawah juga plastik. Di sini juga plastik, di sini juga plastik, baru di sini empuk lagi. Ini juga plastik. Ya, ini juga. Oke, kemudian joknya ini sangat-sangat ergonomis, khas BMW. BMW memang mobil yang untuk dikendarai. Dia bisa diatur secara elektrik, dan juga ada untuk manualnya, dia bisa memanjangkan ini bagian dasar kursi, sehingga kalau kita kakinya panjang atau pendek nggak ada masalah. Bisa di sini posisi nyetirnya spot on, benar-benar pas. Ini bisa diatur tilt dan teleskopiknya BMW tuh jauh jangkauannya tuh, jadi benar-benar fleksibel sekali untuk segala macam postur tinggi badan. Dan ini sangat nikmat posisi berkendaranya. Head-up display udah ada sebagai standar, ADAS juga sudah ada sebagai standar. Kemudian setirnya ini karena ini varian yang M Sport, jadi setirnya sporty sekali. Ini ada bolongan-bolongan di sini juga. Kemudian ada emblem M di sini. Di sini ada wireless charger, 2 buah cup holder, serta tempat penyimpanan yang lumayan besar di sini. Tapi tempat penyimpanan di sini kecil sekali. Kurang besar untuk mobil sebesar ini. Ventilasi AC sama seperti belakang, jadi dia sudah menggunakan tuas yang terpisah. Agak kurang terbiasa sih memakainya, tapi lama-lama terbiasa. Dan ini bikin ventilasi AC-nya tuh lebih rapih. Nggak ada tuas buat mengubah arahnya, semua tuasnya ditempatkan di tempat yang terpisah. Dan untuk membuka dan menutupnya ini sudah pakai panel sentuh kalau di depan. Oke. Kalau Anda pengen lihat lebih detail, Anda bisa lihat video first impression-nya. Tapi seperti janji saya tadi, saya akan lebih banyak konsentrasi ke rasa berkendaranya. Karena itu yang penting. Mobil ini harganya tidak murah. Mobil ini harganya hampir 1,6 miliar rupiah dalam keadaan on the road. Artinya ya mungkin nggak naik jauh ya dibandingkan sebelumnya. Tapi yang sebelumnya itu 1,5 kecil, yang ini 1,5 gede. Yang sebelumnya itu X-Drive tapi 30 yang tenaganya 250 HP lebih. Nah, sekarang harganya naik tapi kita dapat yang 20. Jadi ini cukup mahal mobil ini. Ya, BMW namanya mobil premium. Sekarang apakah rasanya bisa dijaga tetap premium dengan ukuran yang makin besar tapi dengan mesin yang tenaganya nggak beda jauh. Kenaikan harganya memang sepadan dengan kenaikan rasa berkendaranya.
mobil ini makin terasa mahal dikendarai, mendekati rasa X5. Ya, terasa lebih halus. NVH-nya berkurang, noise, vibration, dan harshness-nya. Jadi dia terasa lebih senyap, lebih halus, seperti kelas di atasnya X3. Serta ada rasa effortless. Walaupun ini bukan mobil listrik ya, ini mobil bensin, ada rasa effortlessnya. Itu mungkin karena kesenyapan kabinnya yang lebih baik dan kehalusannya. Jadi raungan mesin juga itu hanya sayup-sayup terdengar. Feels-nya seperti naik kelas. Nah, yang membedakan dengan X5 adalah bantingan suspensinya yang lebih keras. Walaupun memang tidak sekeras X3 yang generasi awal, itu benar-benar keras sekali gitu ya, dan masih bisa dibilang nyaman apalagi kalau lewat jalan-jalan halus serta jalan tol. Tapi memang kalau di jalanan kasar seperti konbloknya Pik 2 gitu ya, dia masih terasa ada kakunya. Akan tetapi karakter suspensi itu sejalan dengan DNA BMW, yaitu keasyikan berkendara. Handling mobil ini seperti sports car. Benar-benar dia langsung tahu kita mau mengarah ke mana. Masih ada sedikit limbung gitu ya kalau misalnya kita bermanuver ekstrim ya, karena gimana juga dia SUV. Tapi ini handlingnya sangat presisi. Bikin kita itu pede mau bermanuver di kecepatan berapapun. Walaupun kalau saya boleh pilih, saya nggak apa-apa deh handlingnya dikurangin lagi, asalkan bantingannya bisa sedikit lebih empuk lagi. Karena ini ya bantingan yang sangat baik. Tapi memang BMW tidak mau mengorbankan DNA fun to drive-nya sama sekali. Dan ini benar-benar SUV yang bikin kita nggak ngerasa seperti mengendarai SUV. Ini seperti mengendarai sedan sport pula lagi rasanya kalau kita udah belok-belok. BMW belum memasukkan teknologi hybrid atau PHEV untuk X3, baru mild hybrid saja. Jadi konsumsi BBM-nya ya masih biasa saja. Untuk di dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini mencatat 10,1 km per liter. Itu dengan mengaktifkan auto start stop ya. Jadi kalau misalnya mobil berhenti itu dia mati. Dan auto start stopnya sangat halus karena mobil ini sudah memakai sistem mild hybrid. Walaupun kalau di luar negeri mild hybrid itu menambah tenaga 18 PS dan 200 Nm, dan di Indonesia tidak, mild hybridnya itu tidak menambah tenaga, tapi dia memberikan kemampuan start stop yang sangat halus. Jadi nggak masalah untuk digunakan. Dan untuk di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat di kisaran 15-16 km per liter. Di sisi lain, kehadiran mild hybrid menambah keasyikan karena ada penambahan tenaga yang lumayan signifikan. Iya, kenaikan tenaganya memang kecil sekali. Dari 184 PS menjadi 190 PS, hanya 6 PS atau sekitar 5 HP. Dan klaimnya 0-100 km per jam mobil ini dalam 8,5 detik. Ya, bukan angka yang impresif untuk sebuah BMW. Tapi kadang BMW itu suka klaimnya itu tidak sesuai dengan aktualnya. Aktualnya biasanya lebih kencang. Nggak pernah kami mendapatkan yang lebih lambat daripada klaimnya. Sekarang kita coba aja berapa 0-100 km per jam mobil ini. Kita tes sendiri dengan alat kita sendiri. Kita matikan AC dan kita akan masukkan mode transmisi ke S. Oh, tarikan pertamanya sih lumayan kuat. Tapi habis itu biasa aja. Ya,
8,7 detik yang kami dapatkan. Ya, nggak tahu ya kenapa ya. Soalnya berbeda dengan banyak review kami yang lain. Review kami kali ini, kami tidak mengisi bahan bakar mobil ini dengan Shell V-Power Nitro Plus. Karena kebetulan pada saat kami tes mobil ini, itu masih kosong Shell. Belum tersedia lagi bahan bakarnya. Jadi ya nggak tahu faktor bahan bakar apa bukan, tapi itu angka yang kami dapat. Dan sebelum syuting ini juga sudah coba berkali-kali, ya memang di 8,7 sampai 8,8 detik. It's okay, nggak terlalu impresif dan nggak lebih cepat dari klaimnya BMW seperti biasanya, tapi ya masih acceptable. Dan aktualnya rasanya memang effortless. Ketika digaspol mobil ini memang tidak meledak-ledak ininya, tenaganya. Tapi tenaga itu ada terus gitu ya. Jadi terasa effortlessnya itu. Walaupun kalau drag race ya bukan jagoannya mobil ini ya, karena dia varian terendah juga dari BMW X3. Dia yang xDrive 20 yang tenaganya paling rendah. Bahkan mild hybridnya di Indonesia juga tidak menambah tenaga. Kalau di luar negeri mild hybrid seperti ini bisa menambah sampai 208 PS, tapi kalau di sini tetap 190 PS. Mengendarai X3 terbaru ini memang terasa lebih mahal dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi memang ada beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, ini ada desain baru di pintu ini, touch panel untuk buka tutup ventilasi AC, yang mana ini canggih. Tapi ada dua hal yang kurang menyenangkan. Yang pertama, kalau terik matahari siang, ini tidak terlihat posisi lampunya di mana karena lampunya hijau muda. Dan ini bahan plastiknya kurang terlihat mahal. Yang berikutnya, pintu BMW X3 ini tidak sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya kita habis lewat jalan kotor-kotor di sini, hati-hati turunnya, karena secara natural Anda celananya kena situ. Jadi kalau habis lewat yang kotor, Anda harus jauh sekali supaya nggak kotor. Berikutnya, mobil ini sudah punya sistem ADAS, Advanced Driver Assistance System, termasuk Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist. Dan Adaptive Cruise Controlnya itu mengaktifkannya mudah sekali, hanya tekan satu tombol dia sudah langsung aktif. Tapi untuk mengatur jarak distance cruise controlnya itu, atau Adaptive Cruise Controlnya itu harus dari layar. Jadi kita harus ke layar, ke menu mobil, kemudian driver assistance atau bantuan pengemudi, driving atau berkendara, distance control, baru kita tentuin gitu. Padahal biasanya kalau mobil dengan Adaptive Cruise Control itu langsung ada di setir semua untuk mengatur jaraknya. Tapi di mobil ini nggak ada. Kemudian satu lagi adalah entertainment systemnya, yang mana ini seperti gadget dan banyak icon-iconnya, keren kelihatannya dan juga responsif. Tapi memang untuk pengguna-pengguna di awal pasti agak bingung. Kita mau ngatur lampu, kita mau ngatur tempat duduk, itu ada di menu yang berbeda. Dan itu menunya semuanya sama kayak icon-icon seperti itu kan. Jadi butuh keterbiasaan. Lebih cocok memang untuk anak muda yang seperti ini, ketika kita buka menunya dan dia benar-benar icon seperti HP. Tapi kalau orang yang lebih mature, pasti akan ada sedikit bingung mesti memilih yang mana, karena ini menunya banyak sekali dan semuanya ada di satu tempat. Akan tetapi mobil ini juga punya sejumlah hal yang menyenangkan. Kemudian berikutnya adalah sistem Lane Keep Assist mobil ini. Jadi seperti kita tahu, kalau kita pakai Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist, kita bisa ngelepas setir seperti ini. Tapi beberapa detik sekali atau beberapa belas detik sekali pasti kita harus memberitahu sistem bahwa kita ada di balik kemudi. Nah biasanya kalau mobil lain itu harus digoyang setirnya. Tapi ini ada sensor sentuh di setir BMW X3 ini. Jadi Anda tinggal
menyentuh saja seperti ini dan dia sudah langsung tahu bahwa ada kita di balik kemudi. Nggak perlu digoyangin setirnya. Yang berikutnya, BMW X3 generasi terbaru ini sudah memiliki sistem BMW Connected. Jadi ada sambungan internet di dalam mobil yang bisa menghubungkan mobil ini dengan server dan memungkinkan Anda melakukan sejumlah hal. Pertama, ada Connected Drive Store. Jadi Anda bisa pilih aplikasi apa saja yang mau Anda masukkan ke mobil Anda. Kemudian, Anda juga bisa mendownload aplikasi bahkan game untuk dimainkan ke mobil. Jadi benar-benar seperti gadget mobil ini yang bisa ditambah fiturnya, bisa ditambah icon-iconnya di dalam entertainment sistemnya. Kemudian, yang paling menyenangkan adalah sistem navigasinya itu sudah bisa membaca kemacetan. Jadi, Anda tidak perlu lagi pakai navigasi di Apple atau Android Anda bisa langsung di sini dan langsung semuanya terintegrasi dan bisa membaca kemacetan. Akhirnya sistem navigasi mobilnya bisa terpakai karena ya sudah terhubung dengan internet. Kemudian satu lagi, di setir itu ada pedal shift. Wajar karena mobil ini juga 8 speed, jadi bisa dipindahkan dengan pedal shift. Tapi pedal shift kiri itu fungsinya ganda, ada fungsi boost. Jadi kalau kita tekan agak lama, selama 10 detik dia sudah menyiapkan mobil di settingan terganasnya dan Anda tinggal injek gas, dia memastikan Anda mendapatkan tenaga maksimal. Nggak perlu masuk ke sport mode lagi, nggak perlu atur-atur segala macam, langsung pencet boost saja. Harga mendekati 1,6 miliar rupiah memang terasa sangat mahal. Apalagi di zaman sekarang di mana produsen mobil baru sedang perang harga. Namun, BMW memang punya kelas tersendiri. Iya, kita harus apresiasi BMW akan kesetiaannya terhadap keasikan berkendara. Di semua produk BMW selalu keasikan berkendara itu, sheer driving pleasure, di ultimate driving machine itu selalu menjadi DNA-nya dan langsung bisa kita rasakan. Nggak peduli mau yang di entry level, mau yang SUV, maupun yang sedan, hatchback, semuanya punya DNA tersebut. Dan itulah yang membuat BMW itu punya brand image yang berbeda. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan teknologi terkini yang up to date. Dan terasa sekali dari desainnya, dari softwarenya, dari rasa berkendaranya bahwa ini adalah produk yang dirancang matang. Bahkan R&D untuk sebuah BMW baru itu bisa lebih dari 5 tahun. Bandingkan dengan mobil-mobil sekarang yang cepat sekali berganti model 2 tahun, 3 tahun sekali berganti model seperti gadget. BMW itu benar-benar masih merancang mobilnya dengan waktu yang lama. Tapi dengan waktu yang lama mereka punya banyak waktu juga untuk menyempurnakan semua hal-hal kecil. Iya, dan X3 ini terasa sangat solid dan premium. Anda bisa compare, wah mobil ini harganya 1,6 M, sedangkan ada lagi mobil yang harganya mungkin setengahnya tapi fiturnya sama. Anda selalu bisa membandingkan spek berbanding fitur dengan merek lain. Tapi rasa tetap berbeda. BMW dikendarai tidak seperti merek-merek lain, apalagi merek yang baru muncul. Pengalaman berpuluh-puluh tahun membuat mobil yang menyenangkan untuk dikendarai memang masih sulit dilawan oleh pabrikan mobil baru. Ya, jadi begitulah review lengkap dari BMW X3 terbaru generasi keempat di Indonesia ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Komentar di bawah bagaimana menurut Anda mobil ini. Dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com. Serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.